Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu wa nubarik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai hari ini, sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Kita masih diberikan panjang umur, kita syukuri. Kita diberikan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban, salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Itu merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus selalu menyadari, harus selalu ingat itu semata-mata nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan para sahabatnya. Begitu juga tabi'in dan tabi'it tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah mereka hingga hari kiamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sering kita dengar, yaitu nikmat Islam. Ini memang luar biasa, nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena ini merupakan hidayah dari Allah, petunjuk. Karena kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka hati manusia itu akan menolak ajaran Islam, jadi tidak menjadi orang Islam. Sehingga ini juga wajib disyukuri. Mengapa? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Islam itu tidak diridhoi oleh Allah. Ya, jadi Islam. Kemudian juga Islam adalah satu-satunya agama yang akan membawa pemeluknya kepada keselamatan dunia akhirat. Ya, ini Islam. Islam juga mengajarkan kepada kita, kepada pemeluknya, ya, agar selalu bersyukur. Itu ada petunjuk di dalam Islam, ya, petunjuknya, sehingga manusia ini akan menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur, terdidik dengan ajaran agama. Kemudian Islam juga adalah agama yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam ini tidak menyuruh hambanya, tidak memerintah hambanya hanya untuk beribadah saja. Tidak. Jadi kalau diperintah untuk selalu beribadah saja, tapi sedangkan kehidupan
duniawinya tidak juga diperhatikan, itu juga tidak ada di dalam Islam seperti itu. Jadi agama ini adalah agama yang menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan juga kehidupan ukhrawi. Itulah mengapa kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang tawadhu. Ya. Yang tawadhu. Apa yang tawadhu? Rendah hati. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis itu, kalau ada orang ada sedikit pun dalam hatinya rasa takabur, ya, itu maka tidak akan masuk surga, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit pun ada rasa takabur. Sehingga dengan demikian Islam itu mengajarkan kepada umatnya, jadi akan mendidik. Jadi umat Islam itu akan dididik dengan ajaran agama Islam untuk menjadi orang-orang yang tawadhu. Dan dengan tawadhu lah dalam kehidupan dunia ini akan kehidupan yang benar sesuai aturan Allah. Maka orang yang rendah hati itulah yang benar, ya. Jadi sehingga kalau orang yang tidak rendah hati, maka dalam hubungannya dengan manusia juga pun itu akan tidak beres, ya. Itu Islam. Kemudian banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang luar biasa sehingga wajib patut kita syukuri. Gitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam, ya, agama Islam yang menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Namun di situ yang harus lebih dipentingkan adalah kehidupan akhirat. Sehingga kalau Islam mewajibkan kepada manusia, kepada pemeluknya untuk dalam hidup ini agar selalu beribadah kepada Allah, ya, karena tujuan hidup itu sebenarnya adalah beribadah kepada Allah. Jadi kalau itu memang tujuannya, maka sehingga urusan duniawi pun harus harus untuk menuju atau membantu terwujudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi niatkan kalau kita mengerjakan urusan duniawi itu juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada niat. Kita makan umpama, ya. Itu masalah bukan seakan-akan dalam lahirnya bukan urusan ibadah. Jadi kalau urusan beribadah seperti sholat, saum, puasa, berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Tapi masalah makan itu secara lahirnya itu hal duniawi. Tapi kalau kita niatkan dengan baik makan itu, maka kita juga mendapat pahala dari Allah, ya. Coba, jadi yang mendapat pahala bukan hanya berzikir kepada Allah, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya sholat, tapi makan juga pun, minum juga pun akan mendapat pahala dari Allah apabila diniatkan dengan baik. Al-mubahu yasiru ta'atan bihusnin niyyah. Sebagaimana dijadikan kaidah oleh para ulama, al-mubahu, sesuatu hal yang mubah seperti makan, minum dan lain semacamnya, itu akan menjadi taat kepada Allah, bernilai taat apabila diniatkan dengan niat baik. Jadi kalau makan niatnya bagaimana? Jadi makan sambil tumbuhkan niat dalam hati ini agar kita itu mampu beribadah kepada Allah, agar bisa sholat, agar bisa mencari nafkah, kewajiban mencari nafkah kalau seorang suami. Jadi makan itu disisipkan niat di situ. Kalau ada niat seperti itu, ya, ada niat
untuk membantu terwujudnya ibadah, untuk membantu semangatnya beribadah kepada Allah, maka makannya pun akan ditulis pahala, ya, pahala. Tidur juga gitu, sebelum tidur itu, semoga dengan tidur ini kita bisa refresh, bisa sehat sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ya. Jadi ada niat. Jadi aktivitas dunia pun itu disisipin dengan niat yang baik, disisipin dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Jadi dengan demikian aktivitas dunia itu mendapat pahala, ya. Masalah mubah ini, masalah mubah. Jadi kalau tidak tahu maka kita dari situ tidak sering-sering lupa, sering dari melaksanakan kegiatan itu tidak berpahala sebagaimana kita niatkan dengan niat yang baik. Begitu juga hal-hal mubah yang lainnya. Kalau dulu karena pentingnya Islam itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah banyak pertanyaan-pertanyaan yang saking semangatnya untuk belajar Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali pertanyaan kepada Rasulullah. Umpama di antaranya ada seorang sahabat yang namanya Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul fi Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Rasulullah, katakan kepada kami tentang Islam yang saya tidak akan tanyakan kepada orang lain selain kamu. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah." Katakanlah, amantu billah, saya iman kepada Allah. Jadi yang pertama-tama yang dijawabkan oleh Rasulullah itu tentang iman. Iman. Jadi karena dengan keimanan ini akan kita tercerahkan hidup ini. Jadi dengan kita mendapat keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan tercerahkan, ya. Akan tercerahkan hidup. Kita bisa mengetahui apa tujuan hidup ini. Kita bisa mengetahui kemana. Karena tujuan hidup, karena hidup ini sebagaimana digariskan oleh Islam, juga kita diingatkan sebenarnya bahwa hidup di dunia ini adalah sebentar, ya, sangat sebentar. Jadi ada kehidupan yang jauh lebih panjang, yang tidak ada akhir ujungnya kehidupan itu. Gitu. Jadi kehidupan dunia ini selalu kita diingatkan bahwa kehidupan dunia ini sangat pendek. Bahkan kalau kata Rasulullah dalam suatu hadisnya juga itu, jadikanlah engkau itu sebagaimana orang yang bepergian. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadi jadikan dunia ini seakan-akan kita itu bepergian. Jadi tidak selama-lamanya akan kita hidup di dunia. Dan ini terasa bagi orang yang telah mencapai umur 50 tahun, 60 tahun. Kita renung sejenak bagi orang yang telah berumur 50 tahun, 60 tahun. Betapa sebentarnya hidup itu, tahu-tahu udah 60 tahun. Tahu-tahu udah 50 tahun. Kayak baru kemarin lulusan SD. Kayak baru kemarin lulusan SMP. Sekarang sudah umur 50 tahun. Tambah lagi, sebentar lagi udah 60, 70. Itu artinya apa? Kalau sudah 70, seakan-akan itu dunia sudah sebentar lagi akan ditinggalkan. Begitulah hidup. Sehingga itu yang selalu diingatkan di dalam Islam. Makanya dalam kajian-kajian ini, umpama dalam pengajian, ini juga alhamdulillah kita bisa dikehendaki oleh Allah mendatangin pengajian agar apa? Agar ingat pada tujuan hidup itu. Bahkan juga mencari thalabul ilmi syar'i, mencari ilmu syariat ini seperti ini juga termasuk min wasailis sabat 'alad din. Termasuk faktor-faktor kita itu tetap dalam agama. Makanya banyak sekali faktor untuk kita tetap dalam agama itu, diantaranya menghadiri pengajian seperti ini, banyak membaca Al-Quran, juga kita berdoa kepada Allah agar selalu ditetapkan dalam agama ini sampai akhir hayat ini. Begitu kita diberikan hidayah seperti itu oleh Allah, berarti tujuan kita itu sukses dalam menjalani hidup ini.
ya. Seperti dijaga aktivitas seperti ini, sholat 5 waktu, ya, terus setiap hari gitu, datang ke masjid, alhamdulillah gitu. Aktivitas-aktivitas seperti ini seakan-akan kita telah tersetting, ya. Jadi dijalankan dengan penuh kesabaran, dijalankan dengan penuh kesetiaan, karena ini adalah ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai umur 50, 60, 70 terus begini, ya. Itulah jalan-jalan yang jalan kehidupan yang benar. Ini dijaga jalan kehidupan yang benar seperti ini. Hadirin Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, ya. Dan alhamdulillah Islam itu sering mengingatkan kita bahwa kita itu jangan terlalu fokus kepada duniawi. Sehingga kalau terlalu fokus kepada duniawi, lupa akhiratnya. Itu diingatkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, mengumpulkan harta duniawi telah melupakan kamu dari ingat kepada Allah. Sehingga jangan kau terlena dengan kemewahan duniawi. Jadi intinya Islam itu selalu mengajak jangan memiliki tujuan akhir yang hanya bermewah-mewah dalam kehidupan dunia itu. Tapi juga tidak dilarang, ya. Bukan berarti kita itu tidak giat untuk urusan duniawi, tidak, juga tidak. Tapi keseimbangan, ya, seimbang, dan akhiratnya harus lebih diutamakan. Duniawi oke, tapi akhirat juga oke. Itulah petunjuk Tuhan, petunjuk ilahi mengenai kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang yang meraih kemenangan, untuk meraih kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Itulah kehebatan di dalam Islam, ya, kehebatan di dalam Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyarankan menjawab dengan iman kepada Allah, maka setelah itu tsumastaqim, kemudian engkau istiqomahlah, jalankan perintah-perintah Allah itu dengan penuh istiqomah. Ini jadi ada dua jawaban, ya, ada dua jawaban dari Rasulullah, tapi mengandung arti yang sangat luas, mengandung makna yang begitu dalam. Iman kepada Allah, karena hanya dengan keimanan itu maka manusia akan mendapat keberuntungan hidupnya. Kemudian setelah itu, setelah beriman, maka jalankan perintah-perintah Allah itu dengan penuh istiqomah. Istaqim, istiqomahlah. Jadi istiqomah menjalani hidup sampai akhir hayat, jalanin perintah-perintah Allah dan jauhin larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, menjalani taat ini memang perlu perjuangan. Kadang-kadang bagi seseorang itu berat, ya. Perlu diperjuangkan, perlu kita berperang dengan kemalasan khususnya, ya. Berbagai rintangan-rintangan itu perlu dihilangkan. Kita berjuang untuk menjalankan keistiqomahan, ya. Keistiqomahan ini perlu perjuangan sebenarnya. Jadi bagaimana manusia itu melawan hawa nafsunya setiap hari, melawan hawa nafsu, melawan kemalasan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi kemalasan-kemalasan, maka ingatlah, ya, ingat bahwa memang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu perlu berjuang untuk melawan kemalasan itu, ya. Kalau memang terjadi kemalasan, memang itu juga memang terjadi kelalaian dalam menjalankan istiqomah. Jadi memang di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, fastaqimu ilaihi wastaghfiru,
fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka hendaklah kalian itu beristiqomah dan wastaghfiru, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maksudnya? Kata ulama, maksudnya ini ketika terjadi kelalaian dalam menjalankan istiqomah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi itu maka wastaghfiru, maka beristighfarlah kepada Allah. Ya, beristighfar, minta ampunan. Sehingga seakan-akan dalam hidup kita itu apabila kita masih lalai menjalankan istiqomah, berarti di situ ada kelalaian, masih kurang. Hak-hak Allah masih belum terpenuhi oleh kita. Ya, kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia, diwujudkan dari dulu tidak ada menjadi ada, maka hak-hak Allah wajib kita penuhi. Sehingga kita apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan perintah-perintah Allah, maka banyaklah beristighfar kepada Allah. Mengakui kesalahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri setelah sholat beliau itu beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat, beliau itu istighfar. Ini kan kadang-kadang timbul pertanyaan, kan istighfar itu minta maaf. Sedangkan kita baru melaksanakan sholat, mengapa beristighfar? Mengapa Rasulullah beristighfar? Ya, itu dijawab oleh para ulama. Barangkali di dalam sholat itu ada hal-hal yang masih belum terpenuhi dengan sempurna menurut Allah. Walaupun menurut kita itu kadang-kadang sudah menganggapnya sempurna, apalagi memang tidak khusyuk ya. Itu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar, ya. Atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuman kalau mengikuti Rasulullah ya penting astagfirullah 3 kali itu sudah. Atau nanti istighfar lain, cuman yang jangan ditinggalkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu wiridan yang lain yang juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istighfar. Bahkan dalam riwayat itu Rasulullah sehari itu beristighfar sampai 70 kali ataupun lebih, 70 kali. Bagaimana sedangkan kita yang sudah banyak dosa kepada Allah, masa lalai untuk beristighfar? Itu juga harus banyak beristighfar, menyadari kekurangan-kekurangan kita dalam memenuhi hak-hak Allah. Hak-hak Allah yang wajib kita penuhi. Begitu. Jadi beristighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ini pentingnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar. Bahkan istighfar itu banyak juga faidahnya ternyata. Itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan juga kalau sudah banyak umat beristighfar kepada Allah dalam suatu negeri, ini diambil kesimpulan dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an oleh para ulama. Itu diambil kesimpulan bahwa ketika sudah banyak umat yang beristighfar kepada Allah, menyadari kesalahannya, maka negeri itu akan diselamatkan dari bencana-bencana. Ya. Wa kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menurunkan bencana kepada mereka, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka itu beristighfar kepada Allah. Beristighfar, ya. Terutama istighfar itu di saat waktu sahur bagi orang-orang yang sholat tahajud, ya. Ketika sholat tahajud itu diantara amalan yang paling utama itu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau Allahumma gfirli wa tub alayya, Allahumma gfirli wa tub alayya. Sudah, ulang-ulangin sebanyak-banyaknya. Dan bisikkan juga di dalam hati bahwa kita itu dalam rangka meminta maaf kepada Allah. Astaghfirullah. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini dapat pujian dari Allah di dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Jadi dipuji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beristighfar kepada Allah.
Jadi di waktu-waktu sahur ya, di antara amalan yang utama selain doa apa juga, itu jangan lupakan istighfarnya. Jangan lupakan. Karena mungkin kita itu masih banyak tidak melaksanakan hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Ya, yang harus kita tunaikan. Betapa banyak Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Cuman kita kadang-kadang tidak merasakan, tidak menyadari, tidak mengingat. Oleh karenanya sering diingatkan ya, nikmat-nikmat semuanya, kenyamanan hidup itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran di dalam Islam seperti itu. Jadi ketika manusia itu sudah akan menyeleweng dari dari aturan-aturan Allah, maka diingatkan bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Ketika orang itu sudah ingat bahwa itu semuanya dari Allah, maka itu sudah ada benih-benih untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, ada benih-benih, ada petunjuk, ada sedikit kebaikan di dalam hatinya yang insya Allah terus tumbuh berkembang dan akan menjadi kebaikan tersebar di muka bumi ini. Ya. Jadi dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, akhbirni, ini dalam suatu perjalanan, ya, katanya nama sahabatnya itu Mu'adz, kuntu ma Rasulullah fi safar, saya pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan dan saya itu dekat dengan beliau, ya. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahu kepada aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini kalau orang Islam itu selalu yang dibicarakan itu masalah surga dan neraka. Mengapa? Karena kehidupan hakiki di situ, kehidupan yang panjang, ya. Jadi selalu diarahkan, ditunjukin kepada masalah surga dan neraka agar orang itu tidak terlena dengan kehidupan duniawinya. Agar ingat pada kehidupan hakikinya adalah di akhirat nanti, di akhirat kehidupan hakikinya. Karena kehidupan duniawi itu hanya sebentar. Jadi bagaimana? Apa amalan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad sa'altani an amrin azim, an syai'in azim. Oh, ini pertanyaan luar biasa bagus. Pertanyaannya hebat ini. Jadi kamu sudah bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang luar biasa bagus. Maksudnya demikian. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Di antara jawabannya ini pertama, apa? Kamu menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi tidak berbuat musyrik kepada Allah. Jadi hati itu benar-benar selalu tertuju kepada Allah. Dalam langkah hidup kita itu, bagaimana hati itu hanya ikhlas, hanya bertauhid kepada Allah. Dalam melaksanakan ibadah, menyembahnya kepada Allah. Juga berdoa. Berdoa itu hanyalah berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, hanya kepada Engkau. Jadi kalau kata-kata hanya kepada Engkau, maka tidak minta pertolongan kepada yang lain, ya. Ini juga menanamkan tauhid yang pertama, jawaban Rasulullah. Tauhid, la tusyrik bi syai'an. Jadi jangan apa? Jangan minta kepada bulan, jangan minta kepada matahari, jangan minta kepada pohon, jangan minta kepada kuburan, kepada apa yang lain-lain, jangan minta itu. Dan tetap minta kepada Allah. Jadi kalau ke kuburan, ya mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Jadi jangan sampai minta. Ini banyak orang-orang awam yang minta kepada kuburan. Ya Allah, ya siapa, ya Syekh, ya wahai Kiai, tolong kami punya usaha, tolong kami berikan jodoh. Ini kadang-kadang orang yang jadi bagaimana, doakan aja di dalam kubur, tapi jangan ada minta kepada kuburan itu. Yang banyak kepada kuburan biasanya. Kalau kepada kalau orang Islam kepada pohon, kepada sungai, kepada apa jarang itu, mungkin umat-umat yang lain. Tapi adanya kalau umat Islam yang bagi orang-orang yang awam, ya, yang tidak tahu tauhid, tidak tahu akidah,
itu biasanya minta kepada kuburan. Yang bagaimana dalam Islam anjurannya? Anjurannya dalam Islam itu doakan orang yang ada dalam kubur. Itu disunnahkan berziarah kepada kubur. Tapi jangan sampai minta ke kuburan. Minta kepada apa? Kepada Allah. Itu yang pertama yang diitukan oleh Rasulullah SAW. Tauhid yang penting pertama tauhid. Ketika tauhid itu jawaban yang kedua, wa tuqimus shalah, kamu mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, dan kamu itu membayar zakat. Ya, membayar zakat, baik zakat fitrah mungkin, zakat yang wajib ataupun zakat-zakat yang lain yang diwajibkan di dalam Islam seperti zakat mal apabila telah mencapai syarat ya. Seperti zakat apa buah-buahan dan hasil panen dan lain semacamnya sesuai syarat yang telah juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an di dalam Islam. Kemudian wa tahujjul bait, dan kamu haji ke Baitullah. Gitu. Itu jawaban Rasulullah untuk agar orang selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi itu yang dikerjakan gitu. Dan juga ada berikut hadis juga yang lain yang jawaban Rasulullah ini. Cuman yang pentingnya yaitu di sini tauhid, benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini kepada Allah. Serahkan kepada Allah hidup ini. Itulah karena Allah semuanya yang mengatur kehidupan kita. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, itu Allah yang mengatur. Jadi kita punya keimanan, keyakinan, pasrahkan hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selesai. Ya, bagus hidupnya. Jadi tentang bagaimana keyakinan kita sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran Rasulullah itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kemaslahatan hidup umat manusia di dunia. Itu adalah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid, mendirikan salat, pokoknya rukun Islam yang 5 itu dikerjakan. Kemudian juga ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang seperti alhamdulillah kita mungkin sudah banyak mengetahui tentang itu. Berbuat baik, sedekah, sunat dan lain semacamnya. Itu juga diantaranya yang dijelaskan di dalam hadis ini. Mungkin karena sedikit waktunya mungkin saya sampaikan dengan secara singkat. Mungkin sampai di sini dulu untuk kajian pada hari ini. Semoga kita dijadikan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita duduk di sini ini tidak hanya semata-mata mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan juga di pertemuan-pertemuan yang lain barangkali ada ustaz-ustaz yang lain, itu tidak semata-mata itu ya, tapi juga semoga itu bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita yakin ya, karena ketika Allah itu berjanji maka tidak sedikit pun janjinya itu diingkari. Kita yakin bahwa ini akan ada catatan amal kita yang akan kita lihat sendiri nanti ya, pasti kita yakin ya, sedikit pun, semakin lama semakin banyak itu pahalanya. Itulah ajaran di dalam Islam. Begitu kita benar-benar diingat seperti itu, insya Allah kehidupan itu kebaikan akan dihadirkan oleh Allah dalam kita menjalani hidup ini. Jadi itu semoga bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Jadi kita niatkan untuk mencari ridho dari Allah. Jadi kalau bagaimana mencari ridho dari Allah? Ya semoga dengan amalan kita yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah. Semoga sebab amal-amal apa yang kita laksanakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.